Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video-video sebelumnya yang membahas tentang ilmu nahwu dalam kitab Awamil Mandaya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jumlah amil lafzi qiyasi dan ketentuan-ketentuannya dalam kitab Awamil Mandaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih luas karena pembagian atau jumlah amil lafzi qiyasi memang begitu banyak. Sehingga pada episode kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu dalam kitab Awamil Mandaya. Baiklah teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai saja pembahasannya. Beli laptop bagus tapi murah di mana ya? Anda bingung cari laptop murah tapi bagus? Di sini tempatnya. Toko Giga Jaya Komputer menyediakan komputer, laptop, dan printer Epson. Kunjungi alamatnya di Jalan Al-Hikmah, Jembatan Merah, Pondok Jaya, Sepatan, Kabupaten Tangerang. Atau kunjungi toko online di Tokopedia, Shopee, dan OLX dengan akun Giga Jaya Komputer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qiyasiyatu minha sab'atun. Lan utawi amil abdi qiyasi minha setengah saking satu sab'atun iku pitu. Ahadu hal fi'lu alal itlaki utawi salah suwijine sab'ah al fi'lu iku fi'l ala itlakin nasa itlak. Wasaniha lan utawi kaping done sab'ah ismul fa'ili iku isim fa'il. Wasalisuha lan utawi kaping telune sab'ah ismul maf'uli iku isim maf'ul. Warabi'uha lan utawi kaping papate sab'ah as-sifatu musyabbihatu iku sifat kang den serupaken. Wa khamisuha lan utawi kaping limane sab'ah ismul masdari iku isim masdar. Wasadisuha kullu ismin udhifa ila ismin akhara lan utawi kaping 6 pitu iku saban-saban isim kang den idhofataken ila ismin akhar maring isim kang meneh. Wasabi'uha kullu ismin tamin lan utawi pitune sab'ah. Wasabi'uha lan utawi kaping pitune sab'ah kullu ismin tamin iku isim tam pastagna mangka ngepri sugih ya isim tam anil idhofati saking idhofat. Wa huwa lan ya isim tam yaktadi iku netrepi ya isim tam tamyijan ing tamyij li ibhamihi karena samare isim tam. Nah, di sini kata-katanya tidak terlihat oleh saya, jadi fokus kepada tulisan fokus kepada ucapan saya saja ya, karena ini keterbatasan space. Li ibhamihi karena samare isim tam. Baik, kita coba menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Wal qiyasiyatu minha sab'atun. Dan amil abdi qiyasi dari 100 ada 7. Ahadu hal fi'lu alal itlaki. Satu dari yang 7 adalah fi'il itlak. Atau amil abdi qiyasi yang pertama adalah fi'il itlak. Wasani hal ismul fa'ili. Dan kedua dari 7 adalah isim fa'il. Atau amil abdi qiyasi yang kedua adalah isim fa'il. Wasalisa ismul maf'uli dan ketiga dari 7 adalah isim maf'ul. Atau amil abdi qiyas yang ketiga adalah isim maf'ul. Warabi'uha sifatul musyabbihatu dan keempat dari ketujuh adalah sifat musyabbihat. Atau amil abdi qiyas yang keempat adalah sifat musyabbihat. Wa khamiswa ismul masdari dan kelima dari yang ketujuh adalah isim masdar. Atau amil abdi qiyas yang kelima adalah isim masdar. Wasadisuha kullu ismin udhifa ila ismin akhara dan keenam dari yang ketujuh adalah setiap isim yang digabungkan dengan isim yang lain. Atau amil abdi qiyas yang keenam adalah setiap isim yang digabungkan dengan isim yang lain. Wasabi'uha kullu ismin tamin fastagna 'anil idhafati wa huwa yaqtadi tamyijan li ibhamihi. Dan amil abdi sama yang ketujuh adalah setiap isim yang sempurna, kemudian isim tam tersebut atau isim yang sempurna tersebut mencukupi idhofat. Wa huwa yaqtadi tamyijan li ibhamihi dan isim tam tersebut menetapkan kepada tamyiz karena samarnya isim tam. Baiklah teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba membahas satu persatu daripada amil abdi qiyasi ini. Nah, untuk membahas ini kita perlu lebih konsentrasi lagi karena di sini ada 7 pembahasan
dalam amil labdi qiyasi. Tentunya pada video kali ini durasinya akan lebih panjang. Baik, kita mulai saja. Baik, kita bahas satu persatu. Ahaduhal fi'lu ala itlaqi. Amil labdi qiyasi yang pertama adalah membahas tentang fi'il itlaq. Apa itu fi'il itlaq? Kita lihat slide berikutnya. Ahaduhal fi'lu ala itlaqi. Amil labdi qiyasi yang pertama adalah fi'il itlaq. Apa itu fi'il itlaq? Fi'il itlaq adalah fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, yang disebut dengan fi'il itlaq intinya adalah fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi itu dalam bahasa Indonesia yang mengandung kata telah, kemudian fi'il mudhari yang mengandung makna sedang atau akan, kemudian fi'il amr mengandung makna perintah. Nah, kita lihat contoh di bawah ini. Daraba Zaidun Amron. Perhatikan kata yang diwarnai dengan warna merah, doroba. Kemudian terjemahannya menggunakan warna merah. Doroba telah memukul. Yadribu sedang memukul. Idrib pukullah olehmu. Nah, jika kita gabungkan kata ini menjadi kalimat, doroba Zaidun Amron. Zaid telah memukul Umar. Yadribu Zaidun Bakran. Zaid sedang memukul Bakar. Idrib Zaidan, pukullah olehmu si Zaid. Itulah terjemahan per kalimatnya. Sekarang jika kita terjemahkan berdasarkan teks daripada contoh, doroba telah memukul Zaidun Zaid Amron kepada Umar. Yadribu sedang memukul Zaidun Zaid Bakron akan Bakar. Idrib Zaidan, pukullah olehmu Zaidan akan Bakar. Nah, itu terjemahan secara teks. Baik, itulah penjelasan tentang fi'il itlaq. Kemudian kita beralih kepada pembahasan berikutnya, yaitu amil labdi qiyas yang kedua. Kita lihat slide berikutnya. Amil labdi qiyas yang kedua menjelaskan tentang isim fa'il. Jadi isim fa'il termasuk di antara amil labdi qiyasi. Apa itu isim fa'il? Ismul fa'il atau isim fa'il adalah isim yang beramal dengan amalan fi'ilnya. Pada video sebelumnya sudah juga kita bahas bahwa isim fa'il itu jika kita mentasrif sebuah kata dalam bahasa Arab itu kita akan menjumpai yang namanya fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, isim fa'il, isim maf'ul, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita bisa contohkan seperti tadi, asal katanya adalah doroba. Doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wadaka madrubun idrib la tadrib madrobun madrobun midrobun. Nah, di situ ada kata doribun. Doribun adalah isim fa'il. Nah, untuk lebih jelas lagi kita coba lihat slide berikutnya. Ketentuan. Jika isim fa'il berasal dari fi'il lazim, maka isim fa'il merupakan fa'ilnya saja. Yang kedua, jika isim fa'il berasal dari fi'il muta'adi, maka isim fa'il akan merupakan fa'ilnya dan menasabkan maf'ulnya. Nah, ini juga masih ada kaitannya dengan penjelasan yang pertama. Kita lihat, untuk lebih jelas lagi kita lihat slide berikutnya. Contoh-contoh. Zaidun qaimun abuhu. Zaid sedang berdiri, yaitu bapaknya si Zaid. Nah, dalam hal ini, yang mana yang disebut dengan isim fa'il? Yang disebut dengan isim fa'il adalah kata qaimun. Nah, qaimun ini diambil dari kata qoma. Qoma yakumu qiyaman wa maqaman fahuwa qaimun. Nah, qaimun. Jadi qaimun ini adalah isim fa'il. Sebagaimana ketentuan-ketentuan tadi bahwa isim fa'il artinya ketika isim fa'il ini terbentuk dari fi'il lazim, maka dia merupakan fa'ilnya. Kemudian ketika isim fa'il ini adalah fi'il muta'addi, maka dia juga bisa merupakan fa'ilnya dan menasabkan maf'ulnya. Nah, kebetulan contoh pertama ini adalah terbentuk dari isim fa'il yang lazim. Jadi Zaidun qaimun abuhu, artinya Zaid sedang berdiri, yaitu bapaknya si Zaid. Dalam hal ini kita fokus kepada kata abuhu. Nah, qaimun ini adalah isim fa'il, kemudian merupakan kata abuhu. Rofa'nya dengan apa? Dengan tanda waw. Dengan tanda waw. Kenapa? Karena abu ini adalah termasuk di antara asmaul khamsah. Jadi isim-isim yang 5. Ketika dirofa'kan maka ditandai dengan huruf waw mati. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang asmaul khamsah pada kesempatan yang akan datang.
Baik, kemudian selanjutnya adalah contoh berikutnya, Zaidun doribun gulamuhu Amron. Si Zaid itu memukul, yaitu anaknya si Zaid akan si Amr. Nah, dalam hal ini kita fokus kepada i'rabnya. Doribun ini terbentuk dari isim fa'il, ya, berasal dari kata doroba. Doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun. Doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun. Wadaka madrubun idrib la tadrib madrubun madrubun midrubun. Jadi doribun itu adalah isim fa'il, kemudian merupakan isim setelahnya, gulamuhu. Nah, fokus kepada huruf mim. Mim yang diharkati dengan doma ini adalah bentuk i'rab rofa yang diperintah oleh kata doribun. Kemudian kata Amron ini dinasabkan dengan harkat fathah tain, ya, karena diperintah oleh kata doribun. Jadi doribun memiliki fa'il, fa'ilnya gulamu, kemudian maf'ulnya adalah Amron. Nah, inilah contoh daripada ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi. Nah, kebetulan di sini ada keterangan. Nah, keterangannya tidak terlihat karena ada gambar saya, tapi fokus kepada ucapan saya saja atau fokus kepada penjelasan saya saja. Nah, di sini keterangannya adalah makna kata gulam. Jadi gulam ini bisa diartikan kata anak laki-laki, kacung, kaum pemuda, pembantu, pelayan laki-laki, pesuruh, bujang, dan budak. Nah, ini maksudnya adalah ketika misalnya pemirsa bingung kok gulam memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, bisa dijumpai dengan beberapa kamus yang populer, ya, diantaranya adalah Kamus Al-Munawwir halaman 1015. Bisa dilihat di sana, ya, untuk penerjemahan kata gulam. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasannya pada amilab dikiasi yang ketiga. Kita lihat slide berikutnya. Ya, ini dia. Amilab dikiasi yang ketiga membahas tentang ismul maf'ul. Jadi amilab dikiasi yang ketiga adalah isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Isim maf'ul adalah isim yang beramal dengan amalan fi'il majhul, yaitu merupakan isim yang satu, karena isim yang satu itu berdiri di tempat berdirinya isim maf'ul. Jadi intinya isim maf'ul itu dapat merupakan, gitu aja, isim setelahnya. Ya, ini juga masih ada kaitannya pembahasannya dengan sebelumnya. Nah, untuk lebih paham lagi kita lihat slide berikutnya. Contoh, Zaidun madrubun gulamuhu al-ana au godan. Artinya si Zaid itu dipukul, yaitu anaknya sekarang atau besok. Nah, pada contoh ini yang kita perhatikan adalah kata madrubun. Nah, madrubun ini, perhatikan, madrubun ini adalah kata yang diambil dari isim maf'ul. Nah, atau kata yang asalnya adalah dari kata doroba. Doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wadaka madrubun. Nah, jadi jika kita yang sudah biasa atau yang belum memahami tentang ilmu tasrif, nah itulah susunan-susunannya di mana isim maf'ul disebutkan. Jadi setelah wadaka, madrubun. Nah, ini kata-katanya adalah madrubun, ini terbentuk dari isim maf'ul. Jadi madrubun ini adalah bentuk dari isim maf'ul, kemudian merupakan isim setelahnya. Mana yang diropakan? Yang diropakan adalah gulamuhu. Nah, kata mu, gulamu, ini diropakan dengan domah. Ya, diropakannya oleh siapa? Oleh isim maf'ul. Nah, jadi madrubun gulamuhu. Tidak dibaca madrubun gulamahu, tapi madrubun gulamuhu. Nah, inilah yang disebut dengan isim maf'ul yang dapat merupakan isim setelahnya. Ya. Adapun untuk penjelasan yang lebih luas lagi bisa lihat dalam kitab ilmu nahwu yang lainnya. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita akan lanjut kepada pembahasan amilab dikias yang keempat. Baik, kita lihat slide berikutnya. Amilab dikias yang keempat adalah sifat musyabihat. Apa itu sifat musyabihat? Sifat musyabihat itu adalah sifat yang menyerupai. Tapi dalam hal ini maksudnya adalah beramal seperti amalan fiilnya sifat musyabihat. Nah, maksudnya, untuk lebih paham kita lihat slide berikutnya. Baik teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat contoh-contoh berikut ini. Al ibadatu hasanun sawabuha. Ibadah itu baik, yaitu ganjarannya. Pada contoh ini kita fokus kepada hasanun dengan sawabu. Nah, yang disebut dengan sifat musyabihat, sifat yang menyerupai,
kata hasanun, baik, sawabu, pahala atau ganjaran ini serupa maknanya. Dalam hal ini yang perlu kita perhatikan selainnya adalah tentang i'rabnya. Karena hasanun ini i'rabnya rofa dengan domah atau dengan domatain, maka sifat musyabbihatnya sawabu ini diropakan dengan domah mengikuti yang disifatinya. Jadi kata sawabu tidak boleh dibaca sawaba atau dibaca sawabi, harus dibaca sawabuha. Hanya ini adalah idhofat dari sawabu dengan ha. Jadi abaikan, kita fokus kepada kata bu-nya ya, sawabu. Baik, untuk lebih mengerti lagi kita lihat contoh di bawahnya. Al-ma'syiyatu qabihun azabuha. Artinya maksiat itu jelek, yaitu siksaannya. Perhatikan kata qabihun dengan azabu. Nah, yang namanya qabihun artinya jelek, adabu artinya siksaan. Qabihun dengan adabun, nah, adabun ini sifat yang menyerupai. Jadi, jelek ya siksaannya. Nah, dalam hal ini kita fokus kepada i'rabnya. Qabihun ini diropakan dengan harkat domaten. Mengapa? Karena dia statusnya sebagai khobar. Ya, al-ma'syiyatu mubtada, qabihun khobar, diropakan dengan domaten. Kemudian sifat musyabihatnya juga harus rofa. Azabu diropakan dengan doma mengikuti yang disifatinya, yaitu qabihun. Nah, jadi itu maksudnya sama dengan maksud di atas ya, hasanun sawabuha atau qabihun azabuha. Nah, itulah yang disebut dengan sifat-sifat musyabih. Baiklah, kita lanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu tentang amilab dikiasi yang kelima. Amilab dikiasi yang kelima yaitu isim masdar. Apa itu isim masdar? Jika kita melihat dalam kitab tasrifan, isim masdar itu tersebut setelah hitungan ketiga. Jadi setelah fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian isim masdar. Tapi dalam hal ini, isim masdar yang dimaksud adalah isim masdar beramal seperti amalan fi'ilnya isim masdar. Nah, ini juga masih ada kaitannya pembahasan tentang fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amr, dan isim maf'ul, isim fa'il. Baik, untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat slide berikutnya. Ketentuannya, jika fi'ilnya isim masdar itu lazim, maka isim masdar akan merupakan fa'ilnya saja. Jika fi'ilnya isim masdar itu fi'il muta'adi, maka isim masdar akan merupakan fa'ilnya dan menasabkan maf'ul bih. Nah, ini masih sama penjelasannya seperti penjelasan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, kita lihat slide berikutnya. Contoh-contoh. A'jabani qiyamu Zaidin. A'jabani qiyamu Zaidin artinya telah membuat kagum kepadaku berdirinya Zaid. Nah, di sini yang kita fokuskan adalah kata qiyamu. Nah, qiyamu artinya berdirinya. Qiyamu ini terbentuk dari kata koma. Koma yakumu qiyaman. Nah, fokus kepada kata qiyamu Zaidin. Qiyamu Zaidin. Qiyamu ini adalah isim masdar dari kata koma yakumu qiyaman. Nah, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tadi disebutkan bahwa isim masdar merupakan fa'il, jika dia fi'il muta'adi maka isim masdar atau dia beramal seperti fi'ilnya berarti merupakan isim fa'il dan menasabkan khobar. Kebetulan pada contoh ajabani qiyamu Zaidin ini adalah kalimat yang tersusun atau qiyamu ini adalah isim masdar yang terbentuk dari fi'il lazim. Jadi hanya merupakan fa'il saja. Nah, di sini mana yang diropakan oleh qiyamu, oleh isim masdar? Yang diropakan adalah kata Zaidin. Diropakannya hanya dengan jar. Ya, sebenarnya kata Zaidin ini adalah mahalnya atau kedudukannya sebagai rofa atau sebagai fa'il dari qiyamu. Nah, untuk memahami ini lebih lanjut kita bisa merujuk kepada kitab-kitab lain ya. Telah membuat kagum kepadaku pukulan si Zaid kepada Umar. Nah, kata darbu Zaidin ini fa'ilnya adalah Zaidin, kemudian maf'ulnya adalah Amron. Jadi darbu Zaidin Amron, Zaidin adalah fa'ilnya walaupun i'rabnya jar tapi kedudukannya sebagai rafa. Dan darbu ini juga, darbu sendiri juga ini sebagai fa'il ya. Fa'il dari a'jaba. A'jabani darbu Zaidin Amron. Nah, inilah uniknya pembahasan tentang ilmu nahu dalam kaidah bahasa Arab. Ya, sangat membingungkan jika kita tidak memperhatikan secara cermat. Ya,
kebetulan di sini ada keterangan yang saya tulis, tapi keterangan ini sudah saya bahas tadi ya. Nah, kemudian untuk kata a'jaba ini ternyata punya banyak arti jika kita melihat dalam Kamus Al-Munawwir ya. Jadi bisa artinya menimbulkan kekaguman, menghormati, menyukai, menghayalkan, senang akan, dan memohon. Jadi ini saya ambil yang tepat adalah kekaguman. Jadi kita bisa terjemahkan telah membuat kagum kepadaku pukulan si Zaid kepada si Umar. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan membahas amilab dikiasi yang ke-6. Apa itu idofat? Idofat adalah isim yang pertama mengejarkan isim yang kedua dalam keadaan tidak ada huruf lam dan tanwin atau kalimat yang berdiri di tempat berdirinya nun tasniyah atau nun jama'. Nah, maksudnya isim yang pertama ini disyaratkan dia tidak ada alif lam. Atau dia kalau dalam keadaan bertanwin maka tanwinnya dibuang. Jadi yang tadinya tanwin misalnya, maka dibacanya domah saja. Jika isim yang pertama ini terbentuk dari isim tasniyah diakhiri dengan huruf nun, maka nunnya dibuang. Jika isim yang pertama ini terbentuk dari isim jama' muannats salim misalnya, ya jadi diakhiri dengan nun, maka nunnya juga dibuang. Jadi itu maksud daripada kata berdirinya nun tasniyah dan nun jama'. Nah, karena kenapa? Karena menjadi idofat. Karena sudah menjadi penggabungan antara isim yang pertama dengan isim yang kedua. Tentu isim yang kedua itu harus dijarkan oleh isim yang pertama. Itulah singkatnya pengertian tentang idofah. Baik, kita lihat untuk lebih jelasnya. Beli laptop bagus tapi murah di mana ya? Anda bingung cari laptop murah tapi bagus? Di sini tempatnya. Toko Giga Jaya Komputer menyediakan komputer, laptop, dan printer Epson. Kunjungi alamatnya di Jalan Al-Hikmah, Jembatan Merah, Pondok Jaya, Sepatan, Kabupaten Tangerang. Atau kunjungi toko online di Tokopedia, Shopee, dan OLX dengan akun Giga Jaya Komputer. Pada slide ini saya akan menjelaskan bahwa idofat itu ternyata setelah digabungkan kemudian dia akan mengandung beberapa arti. Nah, diantaranya di sini adalah saya tulis ketentuan 1 ya, karena nanti ada ketentuan 1, 2, dan 3. Idofat itu ada yang mengandung makna lamul muqaddarah atau huruf lam yang dikira-kira apabila tidak ada mudhofun ilaih dari jenis mudhof dan tidak pula sebagai dorob bagi mudhofun ilaihnya. Nah, jadi artinya idofat ini mengandung makna lamul muqaddarah jika mudhofun ilaih ini bukan dari jenis mudhof dan juga bukan dari jenis dorof. Nah, untuk memahami itu kita lihat contoh di sini. Gulamu Zaidin artinya budaknya Zaid. Maksudnya gulamun li Zaidin. Nah, asal katanya gulamun Zaidun. Jadi budak dan Zaid. Gulamun Zaidun. Nah, ini artinya bukan budaknya Zaid, tapi artinya budak Zaid. Nah, ketika digabungkan supaya membentuk arti budaknya Zaid, maka yang tadinya gulamun diharkati dengan domah tain, kemudian Zaidun diharkati dengan domah tain, kemudian ketika digabung menjadi satu, yang tadinya mun dan dun, ya perhatikan pada huruf mim dan dal, mun dan dun disatukan menjadi satu, jadi bacanya gulamu Zaidin. Jadi yang pertama rafa dengan domah, kemudian isim yang kedua diharkati dengan kasroh tain, gulamu Zaidin. Nah, kata gulamu Zaidin ini jika diterjemahkan budaknya Zaid. Tetapi sebenarnya ketika sudah diidofatkan, digabungkan dua kalimat ini menjadi satu, maka idofat ini mengandung arti huruf lam. Jadi maksudnya adalah gulamun li Zaidin, sehingga bisa diterjemahkan budak milik Zaid. Nah, tapi ini hanya sifatnya kira-kira saja. Jadi tidak usah diterjemahkan budak milik Zaid. Jadi cukup budak Zaid, tapi sebenarnya mengandung arti budak milik Zaid. Itu maksudnya ya. Nah, ini untuk ketentuan ke-1. Kemudian untuk ketentuan yang kedua, kita lihat slide berikutnya. Ketentuan yang kedua, ada idofat mengandung makna min apabila mudhofun ilaihnya dari jenis mudhof. Maksudnya, perhatikan contoh berikut. Khotamu fiddotin. Khotamu fiddotin. Khotam artinya cincin, kemudian fiddotin artinya perak.
asal katanya khotamun fiddatun, artinya cincin perak, bukan cincin perak tapi cincin koma perak, seperti itu. Khotamun fiddatun. Kemudian supaya membentuk menjadi satu kalimat, khotamu fiddatin artinya cincin perak, maka isim yang pertama khotamun ini yang tadinya domatan kita buang menjadi harkat domah saja. Kemudian isim yang kedua kita kita ganti yang tadinya tun menjadi tin. Jadi dikasrohkan oleh isim yang pertama, khotamu fiddatin. Nah, kemudian perhatikan kata khotamun ini bentuknya adalah cincin, kemudian fiddah ini bentuknya adalah jenis dari cincin ini. Sehingga idofat ini mengandung arti min. Min itu artinya dari. Maksudnya khotamun min fiddatin, artinya cincin dari perak. Nah, ini arti tersiratnya, khotamun min fiddatin, cincin dari perak. Kemudian ketentuan yang ketiga, kita lihat slide berikutnya. Ketentuan yang ketiga, ada juga idofat yang mengandung makna fi apabila mudhofun ilaihnya dari isim dzaraf bagi mudhof. Nah, contohnya adalah darbul yaumi, artinya pukulan hari ini. Nah, darbul yaumi, pukulan hari ini. Asal katanya adalah darbun, kemudian al yauma. Asal katanya darbun al yauma. Nah, kemudian digabung menjadi satu jadi darbul yaumi. Yang tadinya bun menjadi bu, kemudian yang tadinya al-yauma menjadi al-yaumi. Nah, al-yaum ini disebut dengan dorob zaman. Jadi mengandung arti waktu. Zorob itu ruang. Ya, jadi zorob zaman ruang waktu. Nah, nanti untuk membahas tentang zorob, ya baik zorob zaman atau zorob makan, bisa lihat nanti keterangan kitab nahwu yang lainnya. Ya, karena kita fokus di sini adalah tentang idzofat. Baik. Di sini dorful yaumi karena ini penggabungan terbentuk mudhofun ilaihnya terbentuk dari zorob, maka dia mengandung makna fi. Jadi kita bisa lihat contoh di sini, maksudnya dorbun fil yaumi, artinya pukulan pada hari ini. Ya, dorbun fil yaumi, pukulan pada hari ini. Fi kita bisa terjemahkan artinya adalah pada, ya, atau kalau dalam pengertian yang ini juga banyak ya, bisa di dalam, bisa pada dan lain sebagainya. Ya, tapi maksud di sini adalah dorbun fil yaumi, artinya pukulan pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas selanjutnya, yaitu amil abdi qiyas yang ke-7. Ya, apa itu amil abdi qiyas yang ke-7? Amil abdi qiyas yang ke-7 membahas tentang kullu ismin tamin, artinya setiap isim yang sempurna. Isim tam itu setiap isim yang mencukupi idofah. Dan isim tam itu juga menetapkan kepada tamyiz karena samarnya isim tam. Nah, ini pengertian yang tadi kita kutip dari matan awamil mandaya, ya. Nah, isim tam menasabkan isim nakiroh karena isim nakiroh itu tamyiz bagi isim tam. Sehingga akan hilang dari isim tam kalimat yang samar. Nah, ini kita juga akan dibingungkan oleh dua pembahasan ini. Yang pertama adalah isim yang sempurna, kemudian yang kedua membahas tentang tamyiz. Jika kita merujuk kepada kitab ilmu nahwu yang lainnya, maka pembahasan tentang isim tam ini akan lebih luas lagi. Apalagi kita nanti akan membahas tentang tamyiz, karena tamyiznya ternyata luas pembahasannya, ya. Tapi karena ini berbicara tentang kitab awamil mandaya, maka saya hanya akan membahas apa yang terdapat dalam kitab awamil mandaya saja. Nah, di sini artinya gambaran isim tam dalam kitab awamil mandaya ini dicontohkan ada isim tam yang terbentuk dengan akhirnya tanwin, atau juga akhirnya dengan tasniyah, atau kalimat yang jama', atau juga kalimat yang mudhofun ilaih. Nah, untuk lebih memahaminya kita lihat slide berikutnya. Nah, inilah contoh-contoh daripada isim tam. Yang pertama, ritlun zaitan. Nah, kata ritlun zaitan ini yang dimaksud dengan isim tam yang diakhiri dengan i'rab tanwinnya, domatan ritlun. Ini isim tam, kenapa disebut isim tam? Karena dia masih samar. Maksudnya adalah 1 liter. Artinya adalah 1 liter. Nah, jika ada orang yang mengatakan 1 liter, tentu kita masih akan bertanya 1 liter apa? 1 liter air atau 1 liter minyak? Sehingga perlu penjelasan kalimat berikutnya. Nah, maka di sini dijelaskan dengan kata zaitan. Zaitan ini artinya minyak zaitun. Ya, 1 liter minyak zait. Maka
disinilah akan menjadi kalimat yang benar-benar sempurna. Nah, fokus kepada kata zaitan. Ini zaitan kenapa dibaca fathatan? Karena dinasabkan oleh isim tam. Karena statusnya sebagai tamyiz. Nah, itu ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini diakhiri dengan huruf nun tasniyah, manawani. Ya, dua wadah. Dua wadah jika ada orang mengatakan ini dua tempat ya, atau dua wadah. Nah, tentu kita perlu penjelasan yang lain. Nah, penjelasan yang lainnya kita contohkan di sini samnan. Manawani samnan, dua wadah minyak samin. Nah, maka barulah kita paham. Nah, di sini fokus kepada kata samnan. Samnan ini diharkat dengan fathatan karena statusnya sebagai tamyiz. Tamyiz difatahkan, dinasabkan dengan i'rab fathahtain. Nah, kemudian contoh yang ketiga, isyruna dirhaman. Isyruna juga ini dalam bentuk jama, diakhiri dengan huruf nun, ya. Ini sebagaimana yang dimaksud pada murad kitab Awamil Mandaya, ya. Juga ada isim tam yang terbentuk, dengan jama diakhiri dengan huruf nun. Nah, ini isyruna. Nah, kemudian isyruna ini sebagai isim tam yang perlu penjelasan yang lain, yaitu dirhaman. Dirhaman ini menjadi tamyiz sebagai penjelas daripada yang samar, yaitu isim tam kata isyruna, ya, dirhaman. Jadi artinya 20 dirham. Kalau ada orang mengatakan ini 20, kita akan masih butuh penjelasan. 20 apa? Bisa saja 20 kertas, bisa saja 20 logam dan sebagainya, sehingga butuh penjelasan yang lainnya. Isyruna dirhaman. Nah, lagi-lagi saya katakan dirhaman ini difatahkan atau dinasabkan dengan i'rab fathahtain karena dia statusnya sebagai tamyiz, dan tamyiz harus nasab. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah khatamu zaidin. Nah, ini isim tam yang terbuat dari mudhofun ilaih atau kalimat yang tersusun dari idhofat. Nah, kemudian karena kalimat ini juga masih samar, ya, artinya cincin jahit, cincinnya jahit saja. Juga ini kan jika ada orang mengatakan ini cincinnya jahit. Nah, ini cincinnya jahit, ini kan masih akan ada pertanyaan, apakah cincinnya berbentuk perak atau berbentuk emas? Maka perlu penjelasan lagi, yaitu zahaban. Khatamu zaidin zahaban, cincinnya jahit emas. Nah, zahaban di sini lagi-lagi dia statusnya sebagai tamyiz, dinasabkan dengan i'rab fathahtain. Ya. Baik, selanjutnya contohnya adalah mala'u aslan, artinya tempatnya atau isinya madu. Nah, jika ada orang mengatakan ini tempatnya, nah, tentu kita perlu penjelasan tempatnya apa, begitu. Ya, sehingga ada penjelasan aslan, madu, gitu. Nah, maka aslan ini adalah penjelas dari kata yang samar, yaitu mala'uhu. Nah, kemudian aslan dibaca fathahtain karena dia statusnya sebagai tamyiz. Ya, itulah penjelasan singkat tentang isim tam. Nah, untuk lebih luas lagi penjelasan tentang isim tam ini juga bisa teman-teman pemirsa yang di rumah bisa membuka kitab Alfiyah yang membahas tentang at-tamyiz. Karena nanti tamyiz itu ada yang menjelaskan secara zat, kemudian ada tamyiz yang menjelaskan secara nisbat. Nah, ini masuknya adalah tamyiz yang membahas atau yang menjelaskan keglobalan suatu zat. Ya, berupa takaran, ya, berupa timbangan atau hitungan dan lain sebagainya. Ya, itulah teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepintas pembahasan tentang amil labdi qiyasi yang mungkin begitu rumit untuk dipahaminya. Jika kita belum memahami amil yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-13, maka pembahasan amil labdi qiyasi ini akan membuat kita lebih bingung. Sehingga diperlukan bagi teman-teman pemirsa yang di rumah untuk lebih mudah memahami tentang isim tam ini, teman-teman harus menonton video saya dari yang pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya. Maka insya Allah pemahaman kita akan lebih mudah lagi. Baiklah teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi teman-teman yang masih belum paham tentang penjelasan amil labdi qiyasi dalam kitab Awamil Mandaya, silahkan tanyakan melalui komentar di bawah video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar video ini menjadi lebih bermanfaat lagi untuk kita semua dan bermanfaat lagi bagi orang-orang yang membutuhkan penjelasan ilmu nahwu khususnya dalam kitab Awamil Mandaya.
Demikian terima kasih. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.